Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Engkaulah kebenaranku, penolongku, pengharapanku. Engkaulah batu karangku Tuhan. Dan aku menyembah-Mu Tuhan. Dan aku sembah Kau Tuhan. Tidak ada yang seperti Kau Tuhan Yesusku. Kurama supuru kibakasanda baku. Oh Yesusku, penuh dengan kasih, biar bukalah surga-Mu bagi umat-Mu. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, yang tidak ada kesudahan. Curahkanlah kemuliaan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa? Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Yesusku, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu aja. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhanku, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di surga. Berembuslah di atas firman-Mu, bicara kepada kami rencana dan hendak-Mu Tuhan, supaya kami bisa berjuang, supaya kami bisa hidup seperti Engkau ingin kami hidup Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih dalam ibadah ini. Jamalah umat-Mu, biar pemulihan terjadi, terobosan biar terjadi bagi mereka, kesembuhan terjadi, biar mujizat-Mu itu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhanku, sampai kami duduk di bawah kaki-Mu, bicara dan pulihkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan amin. Lihat tetanggamu berkata sebenarnya, apakah engkau sudah siap? Siap untuk apa? Siap untuk menerima mujizat Tuhan, siap untuk terima kuasa Tuhan, siap untuk terima pemulihan saya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus saja. Haleluya. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Terima kasih. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ini hari kita mau bicara tentang intervensinya Tuhan. Ya, Tuhan punya intervensi dalam kehidupan kita. Tuhan
intervensi ilahi. Haleluya, luar biasa. So, dalam kehidupan kita itu melewati banyak soalan-soalan kehidupan kemanusiaan ini, melewati banyak badai-badai dalam kehidupan kita. Tapi ini hari kita mau lihat dari kisah dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Ini adalah kisah yang luar biasa, yaitu tentang seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Haleluya. So, mari saudaraku kita buka Alkitab kita atau lihat layar, saudara bisa ikuti, saudara bisa bahas, berbicara, berbaca sama saya juga. Tapi saya itu agak pelan sedikit karena bahasa Indonesia yang luar biasa. So, untuk mendapat makna yang dalam harus pelan-pelan, gak boleh terlalu cepat. Gak boleh kayak kereta api, tidak ada makna nanti, ya. So, ayat 1 berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini kecepatan kah? Belum ya? Masih sederhana saja. Ya, luar biasa. Saudara belum bisa ikut saya itu. Ayat 2, dia di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan ayat 3, dan dia di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Yang mana engkau? Oh, bukan di situ ya? Saudara, bukan di bagian itu. Ini bagiannya bilang gini, lagi sekali saya baca ya. Ada berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang sakit sini. Wah, sehat semua. Tidak perlu firman, kita bisa pulang. Haleluya. Oke, tidak perlu sakit juga ya. Orang-orang buta. Ada orang buta di sini? Enggak ada. Timpang. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Mungkin saudara secara jasmani tidak melewati kayak gitu, tapi secara rohani mungkin saudara seperti gitu. So, coba kamu dengar firman-Nya, saudara nilai sendiri dan atur sendiri dan panggil Tuhan Yesus sendiri supaya engkau bisa dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dia itu begitu besar kasihnya dia, begitu luar biasa dia kasih setianya dia. Amin. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. So, Tuhan ada waktu yang dimana goncangan itu air, orang yang dahulu first come first serve, first touch first get, don't touch don't get, gitu Kalau nggak dijamah nggak dapat. Kalau nggak dekat di Tuhan Yesus nggak bakalan dapat. Ya, so kita harus tahu maksud Tuhan itu apa. Oke? Ya, kita ikut ayat 5. Di situ ada seorang yang sesudah 38 tahun lama sakit. 38 tahun lama juga ya. Kamu nggak ada waktu untuk tunggu 38 tahun. 38 tahun. Kalau kamu itu baik masih bisa. Tapi usia sekarang saudara tidak ada waktu. Ya, tapi tidak masalah. Kalau saudara Cynthia itu usia berapa sekarang? 35. Oh, plus 38 jadi berapa? 73 dapat sembuhan. Oke lah, masih oke kan? Masih bisa dipakai Tuhan kah? Atau udah kakek-kakek di rumah sakit? Oh enggak, oke, amin. Itu cepat. Oke, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Oh, orang lumpuh mau sembuh nih. Ini ada banyak orang lumpuh. Maukah engkau sembuh? Lumpuh banyak. Masih bisa nyanyi ya. Amin, luar biasa. Karena kita itu karena lalu lumpuh dalam hidup kita. So itu terobosan tidak bisa kelihatan. Karena kita harus dipulihkan supaya itu bisa dicermin keluar Tuhan Yesusnya. Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menunggu ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Wah, Tuhan, engkau gak adil dong.
Aku udah tunggu situ 38 tahun, orang lewat-lewat saya terus. Kamu gak dorong saya dalam situ. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Wow, tuh gak perlu tunggu. Ayo goncang. Kalau ada Tuhan Yesus, dengar kata-katanya udah bisa terjadi mujizat. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilahnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang-orang rohani ada banyak di situ. Karena ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilahmu. Waduh, ini udah melanggar aturannya. Siapa yang bikin aturan sih? Yang penting kamu harus ikut aturan yang benar. 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku mengatakan kepadaku, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Kalau dia lempar ke Yesus itu langsung ya. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilahmu dan berjalan. Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Wah, dia nggak tahu raja atas segala raja yang menyembuhkan dia. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam baik Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada sakit penyakit yang orang ditahirkan, tapi dia lupa, dan karena dia lupa kebaikan Tuhan dan dia mulai berbuat salah, sakit penyakit itu timpa kepada dia lebih lagi. Saya ingat satu orang yang dulu udah lumayan lama sih. Orang ini berusia saya, dan waktu itu 30-an tahun mungkin dia. Dia sakit kanker, dan waktu dia sakit kanker timbul besar-besar. Lalu saya ke rumah sakit, saya doa buat dia. Tuhan berkata, ini adalah orang kayak kamu. Oh ya, oke. So saya doa buat dia supaya sembuh, supaya saya juga sembuh lah ya. Ya, so saya doa dan dia besoknya sembuh. Dan dia bikin janji sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh saya mau layani engkau. Ini orang-orang sakit itu desperate. Tahu desperate kan? Dia desperate untuk sembuh. Kadang-kadang ada orang yang udah terdesak. Apapun dia katakan untuk sembuhan. Apapun dia katakan untuk dapatkan terobosan keuangan. Terobosan dalam apa bagian-bagiannya. So kadang-kadang orang terdesak kayak gitu, dia nggak kasih tahu, nggak pikir juga. So ini orang salah satunya. Tuhan, engkau sembuh saya akan layani engkau. Dan besoknya dia disembuhkan, itu bola keluar langsung dari perutnya dia. Sembuh, keluar rumah sakit, tapi minggu tidak beribadah. Dia bikin janji, dia bukan bikin janji sama saya, sama Tuhan. Tapi saya tagih janjinya dong. So saya tanya, di mana dia? Oh, dia pergi kemana nih? Oke, udah. Hari Senin masuk rumah sakit lagi. Keluar bola baru dalam perut. Kamu bikin janji sama Tuhan, tak boleh sembarangan. Kalau kamu sudah diampuni, sebab itu Yakobus berkata, kalau kamu sudah disembuh, engkau sudah diampuni dari dosa-dosamu. Artinya saudara harus hidup dengan benar. Hidup dengan layak, hidup dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi ini orang baru sembuh, baru keluar, baru masuk lagi. Akhirnya saya ke sana lagi, saya bilang, aduh. Dia bilang, dokter Boy ini kali sungguh-sungguh. Saya bilang, nggak usah ini kali, pulang aja. Saya bilang, sudah pulang saja. Lebih aman kamu pulang. Daripada lu sembuh, lu berbuat kayak gitu, lu dosa lagi, lu masuk kemana nanti. So saya bilang, lebih bagus lu pulang saja. Saya doa buat kamu pulang. So saya doa buat dia pulang. Saya bilang, Tuhan, saya serahin roh dia ke engkau berbuat seperti engkau hendaki dalam nama Yesus, amin. Saya pergi. Dan jam 2 pagi ibu dia datang ke rumah sakit dan duduk dan dia lihat Tuhan Yesus datang ke ruangan dia. Dia senyum. Dan mamanya lihat dia senyum. Dan mamanya udah tahu sudah saat dia pulang. Habis itu dia pulang. Yang kuburin dia saya. So Tuhan Yesus bilang sama saya, lu kuburin dirimu sekaligus. Artinya dagingnya saya mati juga sekaligus, oke? So sebab itu saudaraku, jangan main dengan ini hal. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi.
Engkau sudah ditahirkan, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. So artinya Tuhan sudah sembuhkan, kamu main-main, kamu menganggap itu bisa lebih buruk terjadi. So jangan kita masuk ke situ, kita jaga diri kita. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Luar biasa. Di kolam Bethesda banyak orang sakit. Amin. Lumpuh, buta berkumpul. Kumpulan orang sakit. Di tengah-tengah mereka ada seorang pria yang tadi kita baca. 38 tahun menderita. Saudara mau menderita 38 tahun. Saudara tidak bisa mengerti bagaimana orang menderita begitu lama. Ya, dalam hidup kita gak bisa paham penderitaan mereka lewat. Kita bisa rasakan sedikit tapi tidak bisa mengerti. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Setiap hari pria ini berbaring di pinggir kolam. Mengharap bahwa satu hari dia akan disembuhkan. Wow. Kayaknya iman luar biasa ya. Kayaknya ya. Tapi dia menunggu. Tidak ada ya. Tidak dapat kesembuhan. Kita bisa dengan kekuatan kita mencari kesembuhan. Dengan segala kekuatan cepat terobosan. Tapi kalau Tuhan, kalau tidak intervensi, tidak berguna. Tuhan harus intervensi. Tuhan harus masuk ke situ. Kalau Tuhan tidak ada di situ, sayang sekali. So banyak dari kita mungkin pernah merasakan keputusasaan. Itu bisa lah. Ya, sakit 38 tahun saya rasa belum ada orang di sini. Ya, tapi janganlah, jangan sampai. Tapi putus asaan saya rasa kamu udah rasa. Ya mungkin setahun, mungkin 5 menit. Udah rasa banget itu. Kadang-kadang orang rasa 5 menit ledak, ini lebih lama loh. Ya, putus asaan yang sama menunggu sesuatu yang tampaknya tidak pernah terjadi. Tapi ketahui Yesus mau mengubah kondisi saudara. Ya, kelumpuhan bicara juga tentang soal rohaninya kita. Kelumpuhan. Apakah engkau lumpuh dalam rohanimu? Itu satu pertanyaan yang kamu harus tanya diri sendiri. Kamu yang bisa tahu dirimu sendiri sampai mana. Banyak orang lumpuh imannya, pengharapannya, kasihnya. Itu lumpuh. Banyak orang lumpuh rohani karena tidak mau mengampuni. Simpan kepahitan atau kekecewaan terus menerus, kecewa terus menerus, sedikit-sedikit kecewa. Orang kecewa, itu kayaknya tidak baca firman Tuhan sama sekali gitu. So, dalam kisah ini kita melihat bahwa Yesus datang ke kolam Bethesda, Yesus tidak mengabaikan penderitaan orang itu yang rasa 38 tahun menderita di situ. Tuhan Yesus tidak mengabaikan. Setiap orang Tuhan Yesus peduli. Engkau bisa rasakan, kok aku masih belum dapat. Tuhan tetap peduli tentang kamu. Jangan pikirkan kayak gitu. Jangan pikirkan yang salah. Tetapi justru mendekati dengan kasih dan belas kasihan. Tuhan itu mendekati kita waktu saat-saat yang paling parah. Dia mendekati kita dengan belas kasihan, dengan kasihnya dia. Yesus melihat setiap kelumpuhan rohani dan dia mau mengubah situasi itu. Dia mau saudara baik, dia mau saudara sehat. Lihat tetanggamu, dia mau saudara baik, dia mau saudara sehat. Pernyataan Yesus, maukah engkau sembuh? Pernyataan Yesus, maukah engkau sembuh? Ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi ataupun pertanyaan yang menghina, enggak. Tapi Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bukan hanya secara fisik aja. Pertanyaan Yesus kaitannya sederhana, tetapi sebetulnya sangat dalam. Yesus tidak hanya bertanya tentang kebutuhan fisik untuk sembuh, tetapi menantang orang itu untuk meresponi dalam iman. Kamu perhatikan, waktu Yesus tanya maukah engkau sembuh, dia jawab yang lain tuh.
Apa dia jawab? Dia nggak jawab to the point. Seringkali kita nggak jawab to the point, kita lari dari kiri kanan. Ini ada sebabnya. Pertanyaan ini mengandung makna yang lebih dalam. Apakah kita benar-benar mau menerima pemulihan dan perubahan dalam hidup kita? Kadang-kala kelihatannya orang itu mau terima kesembuhan, tapi sebenarnya dia nggak mau terima kesembuhan, dia mau terima kesian. Kesiannya, dia senang kalau orang kasih makan ke dia. Kesian-kesian, aduh ampunilah pendetamu. Kamu heran loh, dia senang dengar kata-kata kayak gitu. Apakah kita siap untuk meninggalkan kondisi lama kita dan melangkah ke dalam kehidupan yang baru yang Yesus tawarkan? Kan waktu kalau kamu sembuh ya, itu masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Sama juga dengan saya, kehidupan saya yang lama, waktu Tuhan Yesus zaman saya masuk ke satu kehidupan yang baru bersama Kristus. Itu mengubah kehidupan kita. Sama juga dengan ini, maukah engkau sembuh? Tuhan tanya sama saudara, apakah engkau mau sembuh? Itu bukan kata-kata sederhana. Tahu apakah engkau siap untuk hidup bersama Tuhan dengan kehidupan yang baru? Sebab itu engkau ditahirkan. Kalau engkau tidak mau hidup baru, buat apa aku tahirkan kamu? Kayak gitu tuh soal. Banyak orang tidak siap menerima perubahan terjadi dalam kehidupan dia. Kebanyakan mereka mau sembuh tetapi tidak mau mengalami perubahan. Aku mau sembuh tapi aku gak mau perubahan. Aku mau sembuh tapi jangan suruh saya berubah sikap saya. Saya orangnya kayak gitu. Karena engkau orangnya kayak gitu, tidak bisa dapat sembuhan. Kamu dapat sembuhan, sebab itu kehidupan kayak gitu harus berubah. Harus ada perubahan yang baru. Bisa ikut sama saya? Haleluya. Mau dapat berkat Tuhan tetapi tidak mau Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dia. Dia mau berkat Tuhan tapi jangan atur saya lah Tuhan. Ya, tolong ya, jangan jamah ini. Ini bagian pribadi, jangan masuk campur. Engkau suruh saya buat apa aja, aku bisa buat, tapi jangan urus ini. Tapi engkau berkati saya ini, tapi jangan urus ini. Oh jangan sentuh sini, gak bisa sentuh. Kok kayak bisa gitu Sita? So kita tidak mau Tuhan jamah hidup kita dan prioritasnya, kita tidak mau ikut prioritasnya Tuhan. Kita mau prioritas kita tapi bukan prioritas Tuhan. So harus kita berubah. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia sebenarnya sedang mengundang orang itu untuk memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sembuhan bukan itu aja tapi lebih dari itu. Percaya di Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang intervensi dalam hidupanmu. Ubah hidupmu saudaraku. Saudaraku saya percaya ya. Kalau seorang mau ubah, dia bisa ubah. Apalagi dengan kekuatan Tuhan. Dia bisa jadi apa saja yang Tuhan mau dia jadi. Saudaraku jangan bersandar kepada dunia ini. Dunia ini jahat. Dunia ini ambil. Dunia ini merusakkan. Dan bikin kamu pikir kamu sudah lumpuh. Dengan kepahitan, dengan putusasaan, dengan apa-apa asa-asaan semua. Dunia ini kayak gitu saudaraku. Dia tidak peduli tentang kamu, dia mau ambil dari kamu saja. Kalau dia bisa teman sama kamu untuk sementara, dia teman sama kamu untuk rosakin kamu. Itu dunia ini. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Kalau engkau sembuh, engkau harus ubah cara hidupmu. Supaya engkau bisa menjadi terang di tempat yang gelap. Aku selamatin engkau bukan untuk dirimu. Aku selamatin engkau supaya engkau bisa menjadi terang bagiku. Di dunia yang gelap. Engkau udah tinggal dalam kegelapan dulu. Ini orang tinggal dalam kegelapan 38 tahun. Pagi siang malam tinggal di gitu, kayak gitu, hidupnya kayak gitu. Dan susah, menderita. Tidak puas, amarahnya ada. Tahu saudaraku, orang sakit itu amarahnya lebih parah daripada banyak orang biasa. Ngambeknya luar biasa juga. Udah bagus orang udah tolongin tapi tetap mau ngambek. Bayangin kalau kita tinggalin dia, tambah ngambek dia. Bayangin,
Tidak tahu terima kasih, kenapa dia rasa kamu utang sama dia. Dia nggak bisa lihat kasih setianya Tuhan lewati orang ini. Kamu harus bisa lihat kasih ini setia Tuhan lewati orang-orang yang melayanimu. Supaya engkau bisa dapat kehidupan yang baru untuk dipulihkan. Dan kalau saudara dapat pemulihan itu luar biasa, hidupmu udah diubah, kebahagiaan bisa kelihatan, sinar kemuliaan bisa kelihatan, engkau bisa menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dan engkau bisa menjadi saksi yang hidup. Saudaraku, kita hidup hanya untuk berapa maksud aja. Tujuan-tujuan Tuhan saya kasih kamu tahu. Nomor satu, kamu hidup untuk mengenal Tuhanmu. Untuk menyembah Dia, untuk memenuhi panggilanmu. Itu menyembah, mengenal Tuhanmu. Nomor dua, panggilan itu apa? Untuk menjadi saksi yang hidup. Untuk injili. Untuk bicarakan kebenaran kepada orang-orang lain. Lewati hidupmu. Bahkan engkau berkata, aku gugup. Gak apa-apa, gugup itu gak apa-apa. Tapi hidupmu harus bisa cerminkan Kristus. Perbuatanmu harus bisa cerminkan Kristus. Jalanmu harus bisa mencerminkan Kristus. Orang lihat kamu harus bisa lihat Yesus saja. Guys, kita coba gambar tuh tadi. Orang lihat gambarnya. Harus sudah bisa dijamah oleh Tuhan. Jamah ya oleh Tuhan. Ini orang seharusnya lihat Yesus saja. Dia harusnya sudah dijamah oleh Tuhan. Saudaraku tahu, waktu engkau berjalan dalam dunia ini yang gelap, engkau jalan di dunia yang gelap, harusnya orang sekitar bisa lihat terang datang. Harusnya. Mungkin aku bilang seharusnya. Kalau tidak, artinya kamu masih lumpuh. Artinya kamu masih belum cerminkan Kristus. Ayolah, ini sudah saatnya. Ini sudah saatnya itu tiba bagi kita. Bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Bagi kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk kita untuk benar-benar menjangkau orang-orang, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Harus kita jangkau supaya mereka itu bisa dipulihkan. Supaya mereka bisa masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama kita. Menyembah Tuhan. Tujuan yang Tuhan ingin saudara itu adalah menjadi terang di tempat gelap. Supaya orang-orang itu bisa bersekutu sama Dia yang Maha Kudus. Dan satu hari di tempat surga ada rumah disediakan bagi dia. Ini orang lumpuh, sakit hati, kesel, jengkel. Tapi Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Aku ubah hidupmu. Aku ubah hidupmu. Respon orang lumpuh itu, oh Tuhan, bahwa tidak ada orang membantuku. Tidak ada orang masukin saya dalam kolam. Tuhan, aku ingin berubah tapi tidak ada orang. Kok kamu bersandar sama orang gara-gara orang menuluh? Ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab pertanyaan Yesus. Dia elak-elak. Kalau saya minta, Andre gimana ini? Andre, aduh gak enak. Dia elak. Udah gede, udah elak-elak lagi. Gak bayangin. Kalau tapi dia terus terang, oh ya saya sebenarnya mau. Gak boleh pakai sebenarnya, saya mau atau tidak mau. Kalau orang berkata sebenarnya saya mau, itu saya tidak mau. Dengan cara halus. Bisa ikut sama saya? Bisa bantu gak? Oh saya itu Pak sebenarnya saya mau, tapi saya sibuk loh. Sibuk dalam apa? Kerjaan. Jangan terlalu sibuk. Nanti tinggalan nanti. Kerjaan gak bakalan habis saudaraku. Apalagi kerjaan Tuhan. Gak bakalan habis sampai Tuhan Yesus datang. So jangan abaikan saudaraku. Pentingkan itu, pentingkan. Bukan cari uang dulu, cari Tuhan dulu. Bukan cari teman dulu, cari jiwa dulu. Ayolah, ini saatnya untuk bangun dirimu lah. Halo? Dia malah kasih tahu halangannya. Si orang lumpuh berkata halangannya pikirannya hanya berfokus kepada apa? Mempersalahkan situasi. Dia hanya salahkan kondisi. Ini gara-gara ini. Ini adalah mentalitas
atau sikap yang mengasihani diri sendiri. Itu kata-kata itu semua hanya mengasihani diri sendiri aja. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara diurapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Allah yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat saudaraku, saudara itu tidak dibatasi oleh Tuhan. Jangan membatasi oleh kondisi, situasi. Segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Asal saudara kenal Tuhan, tidak ada yang mustahil. Asal saudara taat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Saudara bisa menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi utamakan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara bisa menghadapi apapun dengan iman dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara diberikan kuasa untuk injak ular dan kala jengkir. Dan tidak ada kuasa yang dapat membahayakan saudara. So, saudaraku, engkau harus bisa pikir, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan engkau. Kalau kamu adalah anak Tuhan, pelindungan Tuhan ada di atasmu. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau saudara meresponi dengan iman. Nah, tadi pagi kita bicara tentang iman tuh. Sekarang kita bicara respon dengan iman. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Tuhan mengharapkan saudara berkata, saya mau dan saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan. Oh, saya dipulihkan. Waktu Tuhan tanya sama saya, maukah engkau kembali? Saya waktu itu karena masih belum kenal Tuhan benar ya. Maukah engkau kembali? Saya bilang dengan dua kondisi. Kalau udah kembali gak bisa bilang kondisi-kondisi lagi. So kalau kamu mau keluar dari Tuhan, masuk kembali. Kayak gitu kah? Baru taruh kondisi. Tapi Tuhan bilang, curang kamu, saya udah tahu, kamu udah tahu. Gak bisa. Kalau saya gak tahu sama sekali. So saya bilangin apa yang saya berbuat. So waktu Tuhan bilang sama saya, maukah engkau kembali? Saya bilang, dua kondisi Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan, saya minta Tuhan, engkau tahirkan saya, engkau sembuhkan saya. Nomor dua, Tuhan, jangan saya minta sama siapa-siapa untuk hidup saya. Tuhan berkata, selesai, beres. Tuhan itu asik loh. Lebih asik dari manusia. Bener. It's a deal, that's it. Ngomong kayak manusia, tapi perbuatannya bukan kayak manusia. Hebat loh Tuhan kita. Dan deal, beres. Oh, dealnya Tuhan tuh kita nggak mengerti. Tuhan punya wawasan tuh besar, luas. Dan kita berpikir, oh deal kayak manusia punya pikiran kita pikir. Tapi Tuhan bawa kita masuk dalam jurang dulu. Supaya kita lepaskan kekuatan kita, kemampuan kita. Bersandar kepada Tuhan. Sambil kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, baru kemampuan Tuhan mulai kelihatan. Baru Tuhan pakai kemampuan dia dalam saudara supaya dia mulai memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan punya rencana yang indah bagi semua orang. Kalau kamu tidak rasa keindahan Tuhan, kamu belum kenal Tuhan. Kamu mungkin lagi jalan dalam keindahan Tuhan, tapi lagi lewat lembah, bukan lembah pujian, tapi lembah susahnya. Tapi di lembah susah engkau harus bawa puji-pujian supaya engkau bisa keluar dari lembah pujian, lembah susah untuk masuk ke lembah pujian. Sebab itu di lembah tidak ada pujian sebenarnya. Tapi kita memuji Tuhan supaya kita keluar dari lembah-lembah itu, lembah kematian. So itu firman berkata apa? Gadaku dan tongkatku yang melindungi engkau kah? Menghibur ya? Lindungi juga. Bagaimana dia mau hibur saya kalau dia gak melindungi saya? Harus melindungi juga. Pasti dari bahaya. So itu waktu engkau injak ular dan kalajengking tidak ada membahayakan engkau. Karena dia melindungi engkau. Baru kamu rasa terhibur ya. Haleluya. Yesus mengajari kita semua bahwa dia tidak dipengaruhi oleh kebatasan apapun. Saudara ciptakan sesuatu. Saudara yang ciptakan sesuatu yang Tuhan tidak bisa angkat dari saudara. Karena saudara berkata Tuhan itu tidak mampu untuk bantu saudara.
So Tuhan ada batasan bagi saudara. Tapi kalau saya tanya sama saudara, apakah Tuhan ada batasan? Oh, enggak ada, semua enggak jawab. Lagi sekali, coba lagi. Apakah Tuhan ada batasan? Tidak ada, tapi kamu bikin batasan untuk Tuhan untuk ada batasan. Bagaimana? Karena pada saat engkau berkata, Tuhan engkau enggak mampu untuk tolong saya, engkau sudah bikin Tuhan ada batasan untuk bantu kamu. Bisa ikut sama saya? Bisa lihat gambarannya? So pada saat engkau berkata, aduh susah banget. Engkau berkata, Tuhan engkau itu terbatas. Engkau gak bisa bantu saya. Sebab itu kemampuan saya yang bantu saya. Apalagi kemampuanmu yang bantu kamu, tenggelamlah engkau. Kayak Petrus itu, jago loh itu. Benar-benar jago sekali Petrus. Dibilang orang yang paling cepat bicara. Paling cepat. Nggak mikir dia bicara dulu. Bayangin, sebelum pikir dia bicara dulu baru pikir. Kayak jalan-jalan dan kadang-kadang kita bikin jalan baru pikir, oh jalan salah bikin. Gitu. So kita kadang-kadang berbuat hal-hal yang salah duluan sebelum pikir. Petrus seperti gitu. Tapi Tuhan masih begitu besar kasihnya dia terhadap Petrus, terhadap kamu dan saya. Dan Petrus bilang, udah Tuhan apakah engkau itu? Iyalah, siapa lagi? Kan Tuhan bicara bahasa Indonesia sama Petrus. Siapa lagi lu pikir lo? Kalau itu tuh engkau suruh gue datang ke lu lah. Sudah datanglah. Dia mau keluar, dipikir dulu ada ikan hiu nggak? Sudah datang saja. Udah jalan aja deh, iman deh. Wih, dia lihat, dia main. Wih, nggak masuk. Coba masuk, kaki nggak bisa masuk. Bayangin, dia menarik, dia memuji. Sampai dia lihat badai, dia tenggelam. Engkau jalan dengan iman, jalanmu. Sampai lihat badai, cewek manis, pes. Tes dalam. Sambil masuk dalam cepat loh itu masuk. Tuhan. Ya. Kau bodoh sih. Coba. Aku udah bilang jangan lihat cewek manis, lu lihat. Sudah ampun Tuhan. Sudah. Yuk ikut. Iman. Kadang-kadang cewek manis, kadang-kadang kerjaan manis. Kadang-kadang roda manis. Tahu roda? Mobil. Ada roda kan mobil? Ada sepeda manis. Nah, macam-macam ada. Godaanmu itu apa? Itu akan datang. Tapi kamu mau berdiri teguh atau enggak? Itu terserah kamu. Tuhan Yesus berkata, aku mampu. Datanglah kepadaku, aku mampu. Aku mampu untuk tolong kamu. Kok kamu pikir aku gak mampu? Kenapa kamu pikir aku gak mampu? You pikir kerjaan yang kamu bekerja itu karena kamu yang pintar itu. Itu kerjaan yang Tuhan kasih orang pikirkan. Kalau tanpa Tuhan kasih pikiran, itu kerjaan tidak ada. So, masa Tuhan itu gak mampu untuk bantu kamu? Tuhan mampulah. Dari kerajaan demi kerajaan. Dia angkat raja, dia turunin raja. Masa dia gak mampu? Dia yang lempar itu setan di bumi. Dia gak mampu. Masa dia gak mampu? So itu saudaraku, engkau harus pikirkan Tuhan Yesus mampu. Engkau harus berubah pikiranmu aja. Orang itu kemudian menerima kesembuhan. Itu orang lumpuh, pada akhirnya kamu terima kesembuhan. Dan Yesus perintah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Adalah simbol dan dari perubahan atas transformasi total. So angkatlah tilammu dan pergi. Supaya ada transformasi, jangan tinggal dalam dosamu, jangan tidak tinggal dalam penderitaanmu. Keluar dari situ, udah lepas itu, maju. Tilam,
yang selama ini menjadi tempat tidurnya adalah simbol dari penderitaan hidup lamanya. Hidup yang tidak berkuasa, status dirinya yang lama sekarang harus diangkat dan dibawa sebagai tanda kemenangan. Engkau sudah atasi problema itu. Engkau udah jalan, aku pemenang. Dalam Kristus saudaraku, bukan hanya dipulihkan, tetapi juga diperdayakan untuk meninggalkan masa lalu saudara dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Artinya saudara tidak tinggal di situ saja lagi. Tidak tinggal di situ lagi. Saudara tidak tinggal dalam masa lalu lagi. Saudara tidak tinggal di dalam hidup yang tidak ada kuasanya lagi. Tetapi bersama Tuhan engkau hidup berkuasa sama Tuhan. Tidak ada badai yang tidak bisa ditaklukkan bersama Yesus. Saudara adalah para menunggang badai, storm rider. So saudaraku, mari hari ini tahu Tuhan peduli tentang kamu dan Dia ingin saudara disembuhkan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Mungkin engkau lagi lewati sulitan. Mari masuk ke dalam Tuhan lebih dalam. Taruh kepercayaanmu dalam Dia, yakin dalam Dia. Jangan izinkan dirimu untuk pikir selain dari yakin dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan izinkan Dia mempermainkan kamu, jangan izinkan Dia untuk mempermainkan emosimu juga. Roh jiwamu, roh jiwa tubuh, pikiranmu, itu semua jangan izinkan untuk dipermainkan oleh iblis. Engkau sudah jadi pemenang, sudah berdiri sebagai pemenang. Tunduklah kepada Allah, melawan iblis, dan dia akan jangkau dari engkau. Tapi dia kembali lagi cepat. Oh iya, memang dia cepat kembali masuk keluar. Itu artinya engkau berperang terus supaya engkau menjadi pemenang terus. Seorang pemenang itu tidak masuk senjata di sini duduk diam. Prajurit Laskar Tuhan itu selalu punya satu senjata di tangan sambil makan, sambil minum. Selalu berjaga-jaga. Selalu waspada. Kenapa waspada? Karena si iblis itu bergaung-gaung. Lihat siapa dia bisa menghancurkan, bisa makan, bisa binasakan. Tapi saudara udah tahu mengenai cerita ini. Sebab itu tidak bisa engkau sesaat pun tidak waspada. Karena satu saat engkau tidak waspada, dia udah masuk situ langsung. Tanpa engkau sadar dia udah masuk ke situ. So bayangin saudaraku. Marilah Tuhan berkata, tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan, bagimu, bagi Tuhan. Dalam keadaan sulit yang saudara hadapi, berpegang teguh pada iman, mengharap dari dalam Tuhan, mengharapkan dari Tuhan. Pegang janji firman-Nya, tinggal dalam firman Tuhan. Kalau bisa, kamu masih muda, kamu masih lansia, kamu masih bayi, hafallah ayat. Tapi susah hafal saya ayat. Belum hafal udah bilang susah. Suka kamu lihat gak? Gimana pikiran, pola pikir kita. Itu orang, tidak ada orang mau bantu saya masuk ke kolam. Sama juga itu, saya susah hafal. Itu kamu salahin siapa? Udah tua saya, aduh. Kalau udah tua, udah rasa tua, sudah masuk ke kubur lebih bagus. Masa kamu belum perang udah kalah dulu? Susah hafal saya. Kalau orang benar-benar rajin ya, dia cari ayat yang paling sederhana. Ayat yang paling sederhana di Alkitab itu yang mana? Di satu Alkitab? Hah? Oh, Filipi gitu ya. Itu Filipi dia bicara. Saya juga bicara Filipi juga. Bagiku untuk hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Itu kata-kata yang manis. Hafal itu dulu. Bagiku hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus. Bagiku hidup untuk Kristus. Mati adalah untungan. Nah, kayak gitulah. Drill 22 bor. Nah, udah jadi terpaku. Baru
Apa itu? Rejoice and I say rejoice again and I say rejoice again. Itu gampang itu. Sukacitalah, senantiasa. Sudah. Tapi bagiku apa? Hidup adalah Kristus, mati benar. ada bukan semua orang bilang benar. Karena dia bilang, Tuhan masih ada lama waktu loh. Aku belum nikah loh Tuhan. Istri kaya belum beranak loh Tuhan. Cucu saya belum sekolah loh Tuhan. Masih ada waktu Tuhan, tunggulah. Kok kamu bisa tawar-menawar kayak gitu? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bor dalam dulu dan mulai ayat-ayat yang lain. Saya lihat dalam berapa minggu engkau udah jadi lebih dari pemenang. Berapa tahun lebih dari pemenang. Tidak ada sesuatu yang bisa berhentikan saudara. Karena Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan bersama kita, siapa dapat untuk melawan kita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat dua tanganmu kepada Bapa yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa pintu surga buka untuk umat-Mu Tuhan. Tuhan masuk keluar mereka diberkati Tuhan. Biar mereka menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Apapun dua tangan mereka pegang mereka diberkati Tuhan. Urapi tangan mereka untuk mereka bisa diberkati, dia dan rumah tangga dia dilindungi. Tuhan terima kasih juga Tuhan, Engkau lengkupi kami dengan kasih-Mu, menyertai kami dengan damai sejahtera-Mu, dan biar Engkau pulang dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan kuasa dan urapannya. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kami mengasihi-Mu. Ingat, mari kita meluaskan tenda-tenda kami. Tuhan Yesus berkati. God bless you. We love you.